direkomendasikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Efeknya luar biasa. Al-Quran nanti akan menjadi syafaat kepada kita, teman yang senantiasa menemani kita nanti, walaupun kita nanti pada saat ghargharah, bahkan ketika sampai pada saat Munkar dan Nakir pun bertanya kepada kita, di saat kita di alam kubur, dia menjadi penerangnya adalah Al-Quran yang kita baca, yang menjadi pembela kita adalah Al-Quran. Sehingga syafaat Al-Quran itu di luar daripada syafaatul uzma baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya dan dia melisankan Al-Quran secara baik dan benar, maka Al-Quran nanti kelak akan menjelma menjadi sahabat terbaik, bukan hanya di atas dunia, tapi kelak nanti tak kala dia mughargharah, sakaratul maut, sampai kepada saat dia di mizan, pada saat dia dihisab, maka di situ nanti Al-Quran akan hadir menjadi pembelanya. Bahkan malaikat Israel ketika mencabut nyawa orang yang ahlul Quran itu diperhatikan betul oleh Al-Quran. Sampai-sampai malaikat itu tadi enggan untuk menjalankan tugas. Pergilah kau, kami nak menjalankan tugas. Awak kan biasa tuh kalau bekerja ditengok mungkin orang kan agak ini juga, agak grogi gitu kan. Jadi ditengok oleh Al-Quran. Biarlah kau kerjakan apa yang kau kerjakan, tapi jangan larang saya untuk menyaksikan sahabat saya. Sebab orang yang menjadikan Al-Quran sahabat dalam kehidupannya, kalau nanti tak kala dia dicabut nyawanya, maka Al-Quran hadir menjadi sahabat yang terbaik. Di atas dunia tak ada sahabat yang terbaik lagi kita lagi. Istri kita entah kemana, suami entah kemana, anak entah kemana, tetangga kita entah kemana. Tapi Al-Quran lah kelak yang akan menjadi qarinah, menjadi teman kita pada saat ketika kita mendapatkan atau mengalami fase dalam perjalanan kehidupan kita tadi. Yang ketiga, amalan terbaik ketika di 10 terakhir Ramadan adalah i'tikaf. I'tikaf itu arti sederhananya adalah berdiam sejenak di masjid. Satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah di 10 terakhir Ramadan itu beliau sudah meninggalkan istri-istrinya. Jadi disinilah kalau kita pembahasan terhadap apa yang dikatakan oleh para ahli ilmu, terutama dalam ilmu sejarah Islam, itu dikatakan bahwa Rasulullah dan para sahabat di 10 terakhir Ramadan, mereka itu istilah yang digunakannya adalah menceraikan dunia. Di 10 terakhir Ramadan, jadi tak ada lagi jualan, tak ada jualan, tak ada lagi di ladang, tak ada lagi aktivitas apa, diceraikannya kehidupan dunia ini. Fokus dia untuk i'tikaf. Ya, fokus untuk i'tikaf. Lantas i'tikaf itu siapa saja? Untuk laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah tak pernah melarang kalau perempuan untuk i'tikaf. Tapi pastikan bahwa masjid yang tempat dia beriktikaf itu benar-benar dapat menjaga auratnya. Menjaga auratnya. Dan kemudian dia mesti didampingi oleh mahramnya. Didampingi oleh mahramnya. Nah, dua imam mazhab menyatakan bahwa i'tikaf itu hanya boleh di masjid yang ada Jumatnya. Dua imam mazhab yang lain termasuk Imam Syafi'i dan Syafi'iyah menyatakan boleh kita beriktikaf di luar daripada masjid yang masjid tersebut tidak ada sholat Jumat. Tapi memang kendalanya adalah bahwa ketika kita beriktikaf di satu masjid yang tidak ada Jumatnya, 10 hari di bulan Ramadan itu kan kita bertemu dengan hari Jumat. Mau tidak mau kita harus meninggalkan tempat iktikaf kita. Kalau kita tinggalkan tempat iktikaf kita, maka batal iktikaf itu. Nah, kemudian ada yang memudahkan lagi. Kita ini sangat sulit sekali untuk menempah khusus untuk iktikaf di masjid sepanjang malam. Kan payah itu. Kan payah. Tapi ada kiat yang bisa dilakukan. Ketika kita pada sholat malam hari, berangkatlah kita ke masjid. Kemudian sholat isya, dilanjutkan lagi dengan sholat sunnah rawatib. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat tarawih, ditutup dengan witir. Niatkan i'tikaf di situ. Jadi sekurang-kurangnya i'tikaf itu ketika dia ikat nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, sengaja beriktikaf karena Allah Ta'ala, duduk dia sebentar, berzikir dia lakukan, bertasbih dia lakukan, bertahmid dia lakukan, atau baca Al-Quran, pokoknya kebaikanlah dia lakukan. Atau muhasabah diri dia, mengingat kesalahan-kesalahan dia lakukan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mungkin menangis, mengeluarkan air mata, mengingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan pada masa yang lalu. Ditambah lagi dengan Ramadan akan berakhir, maka di situ
kita sudah tercatat sebagai orang yang sudah melakukan i'tikaf di masjid itu. Jadi setidaknya atau sekurang-kurangnya masuk kita ke masjid itu berniatlah kita i'tikaf. Nah, itulah 3 amalan terbaik yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 terakhir Ramadan. Yang pertama, memperbanyak sedekah. Yang kedua, memperbanyak tilawatil Quran. Dan yang ketiga, i'tikaf di masjid. Nah, ini pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan menerima amalan puasa kita yang telah lalu. Kemudian Allah berikan kesempatan kepada kita untuk lebih memperbaiki diri kita, sehingga sisa akhir Ramadan ini benar-benar dapat kita maksimalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Mau coba ada pertanyaan? Ada, silakan. Cukup? Oh, tak ada. Ibu-ibu ada pertanyaan? Bu ada pertanyaan? Ada. Ada paham ya? Iya kan? 3 kan mudah ya kan? Nah, sedekah. Mulai pagi ini tes lah. Jadi ilmu tuh dia akan bertambah. Ternyata bukan dengan menuntut ilmu lagi, tapi mengamalkan ilmu. Jadi syarat ilmu itu bertambah ketika itu diamalkan. Ketika kita amalkan ilmu itu, Allah akan memberitahukan kita apa yang kita tidak tahu atau ilmu yang baru dikasihkan Allah. Jadi ternyata pengamalan seperti itu, dan itu digunakan oleh pondok-pondok pesantren yang salafi, pondok-pondok pesantren yang yang modern itu juga seperti itu. Artinya ketika dia sudah tamat di pondok pesantren itu selama 6 tahun, 1 tahun diberikannya untuk mengabdi, habis itu dilemparkan kemana-mana di satu daerah yang tidak memiliki pondok, maka disitulah penerapan ilmu itu, dan dia akan mendapatkan dia kunci, dia membukanya itu adalah muridnya atau santri yang menguncinya. Dengan apa? Membangun pondok yang baru di tempat yang lain. Jadi memang syarat ilmu itu mau bertambah, ternyata cukup dengan mengamalkan apa yang kita dapati. Nah, apa yang kita dapat dari ini? Sedekah. Mulai pagi ini banyak-banyak sedekah. Kasih mencuci awak 1.000 perak, iya kan? Kasih mencuci awak 2.000 perak. Kasih sama anak tetangga main di muka rumah awak, nah yo, ya nek sedekah. Potong gawe gitu juga. Artinya 2 waktu yang terbaik dalam bersedekah itu kita jalankan. Ditambah lagi dengan yang namanya ketika kita bersedekah secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah sematkan kepada kita mahkota kemuliaan berupa takwa tak kala kita mengakhiri daripada perjalanan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Mari sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika